أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin, ibadallah wa ibadar rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hafizakumullah, mudah-mudahan seluruhnya dijaga Allah Azza wa Jalla. Detik ini sangat kita butuhkan proteksi dan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Bahkan bukan hanya detik ini, sepanjang hidup kita adalah pertarungan. Pertarungan kita dengan syaitan adalah sebuah keniscayaan. Sampai detik terakhir, syaitan bersumpah la'aghwiyannahum ajma'in. Kata syaitan, aku akan sesatkan mereka seluruhnya, kata syaitan. Tapi dia mengecualikan illa ibadaka min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah. Lihat, syaitan masih mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Bahkan dia pun bersumpah minta izin menyesatkan manusia pun kepada Allah. Tapi dia mengatakan illa min ibadikas salihin, kecuali hamba-hambamu di antara hamba-hambamu yang kau ikhlaskan hati nuraninya. Oleh karena itu, yang pertama, setelah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, dan juga kemudian kita bersalat salam kepada Rasulnya tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mohon perlindungan. Yang pertama kali kita minta kepada Allah adalah hati nurani, yang disebut dengan qalbun. Kenapa dinamakan qalbun? Likathrati taqallubihi, karena hati begitu cepat berbalik dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, Nabi menggambarkan sampai ada saat di mana nanti terjadi fitnah. Sore hari dia muslim dan pagi hari sudah menjadi kafir. Pagi hari dia menjadi muslim dan sore hari dia menjadi seorang kafir. Semoga Allah melindungi kita, memproteksi keimanan kita, terutama detik ini dan saat ini. Kita duduk bersimpuh ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kita minta, ya Allah, ij'alna min ibadikal mukhlasin, jadikan kami ya Rabb di antara hamba-hambamu yang ikhlaskan hati nuraninya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam pembukaan saya membacakan paling tidak 3 kumpulan ayat. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini merupakan roadmap, peta jalan kehidupan seluruh manusia. Dan betapa rugi kalau dia tidak memahaminya dan tidak komitmen kepadanya. Yang pertama adalah iman. Rukun iman yang 6 yang diajarkan Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul amantu billah. Pertama, iman pada Allah adalah sumber dari seluruh sumber kehidupan. Sumber dari seluruh peraturan dan regulasi yang ada dalam kehidupan kita, ma'asyiral muslimin. Dan regulasi itu dari Allah adalah agamanya. Inna din 'indallahi Islam. Maka din, paling tidak kalau kita tadabburi, memiliki 2 makna yang sangat fundamental. Yang pertama, din sebagai agama, sebagai regulasi, sebagai aturan hidup di muka bumi. Sedangkan yang kedua, adin adalah balasan, kompensasi kelak kita di hari kiamat. Secara garis besar, dunia adalah negara atau negeri, sebab di mana kita sedang menempuh perjalanan untuk mendapatkan akibat
Kapan? Dan itu akan terjadi pada hari kiamat alias fil yaumil akhir, atau yang disebut dengan akhirat. Itulah agama. Tanpa din ini, pastikan kita akan tersesat di dunia, apalagi nanti di akhirat. Maka Allah pun berpesan pada kita agar wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Tentunya bagaimana kita bisa mati dalam keadaan muslim adalah dengan cara bagaimana kita pelajari Islam itu sebaik-baiknya. Mari kita belajar Islam ini dari manusia yang pertama kali, yaitu Adam alaihissalam. Dilanjutkan oleh nabi-nabi dan keturunannya dari kalangan para nabi dan para rasul. Antara lain adalah Nabiullah Nuh alaihissalam, yang hadir menyelamatkan ketika terjadi bangsa itu dalam kesesatan nyata. Dan mereka tetap bandel dan tidak mau mengakui kenabian dan kerasulan Nabiullah Nuh. Akhirnya sebagian besar di antara kaumnya pun ditenggelamkan oleh Allah. Sisanya itulah yang kemudian melahirkan kembali keturunan manusia. Lahirlah dari mereka itu salah satu yang sangat monumental dan fundamental buat kita adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita wajib membacanya setiap tahiyat akhir, yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat kita setiap kali tahiyat akhir harus ada dan wajib, termasuk rukun salat. Tidak bersalawat kepada Nabiullah Muhammad dan Nabiullah Ibrahim, tidak sah salat kita. Dilanjutkan dengan salam. Sebegitu pentingkah dua sosok manusia dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita termasuk di dalamnya? Ya. Cara kita beriman dan cara kita bertakwa sampai kemudian kita diwafatkan dalam keadaan muslim pun dari dua tokoh dan sosok nabi ini, di samping para nabi dan para rasul yang lainnya. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Yuk, kita belajar sejarah. Sebagaimana Allah telah menjadikan sejarah itu merupakan salah satu di antara kurikulum yang paling mendasar dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tegaskan masing-masing kisah telah kami kisahkan. Naqussu min anba'ir rasuli, di antara berita-berita para rasul itu. Apa yang Allah ceritakan? Ma nuthabbitu bihi fuadak. Pelajaran, prinsip hidup, paradigma, cara pandang kita memandang kehidupan ini. Jangan sampai tersesat sebagaimana setan menginginkannya. Belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana Ibrahim hidup sekitar 2324 sampai 1850 tahun sebelum Masehi. Kurang lebih sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Sehingga usia beliau itu diperkirakan 474 tahun. Mengawali kehidupannya di salah satu kota dan negeri namanya Aur. Di bawah sistem pemerintahan dan kerajaan yang kita ketahui dalam sejarah adalah Namrud. Dia tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga yang tentu saja tidak beriman pada Allah Azza wa Jalla. Dia mewarisi keimanannya dari Allah langsung atau dari kakek yang sebelumnya, terutama dari Nabiullah Nuh dan seterusnya sebelumnya. Dia membawa agama yang namanya Hanifah Muslimah. Agama Ibrahim adalah Hanif, lurus, tidak pernah terjadi penyimpangan, dan itulah Islam beliau sebagai Muslim. Penting kalimat ini kita garis bawahi. Hanifah Musliman adalah jawaban
ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani memperdebatkan dan memperebutkan sejarah Ibrahim. Mereka mengatakan Ibrahim adalah seorang Yahudi, dan mereka yang lain mengatakan Ibrahim adalah seorang Nasrani. Dan Allah jawab, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima." Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia seorang yang hanif dan muslim. Allah adalah yang menciptakan seluruh umat manusia dan alam semesta. Maka Allah adalah saksi yang tidak bisa diperdebatkan, aksiomatik, tidak perlu kita diskusikan. Saksi terindah, terkuat, terpasti adalah hanya Allah Azza wa Jalla. Maka kitabullah yang kita dapatkan hari ini adalah bukti sebuah kepastian tentang kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mulai dari ayat wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahu. Surat Al-Baqarah ayat 123 kalau tidak salah. Dekat-dekat itu. Allah mengatakan Ibrahim itu perjalanan hidupnya diuji oleh Tuhannya. Perhatikan diksi, pilihan kata Allah. Dengan apa dia diuji? Bikalimatin, dengan kalimat-kalimat. Kalimat apa? Yang pertama tentu saja kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu benar-benar Ibrahim diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia pun mulai tumbuh sebagai anak muda yang luar biasa cerdas, kritis. Dan dia kritik kondisi masyarakat, bahkan negara yang saat itu menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembah patung-patung dalam sebuah gedung. Dia masuk dan dia hancurkan gedung, patung-patung yang ada di dalamnya. Disisakan patung terbesar, digantungkan kapak itu di leher patung terbesar. Ketika mereka bertanya, siapa yang melakukan ini? Kami dengar seorang pemuda namanya adalah Ibrahim. Maka Nabi Allah Ibrahim pun dipanggil, kemudian dikumpulkan di hadapan seluruh manusia, diadili saat itu dan ditanya, engkaukah yang telah menghancurkannya? Kata Ibrahim, tanya saja patung terbesar itu. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin kami nanya? Dia tidak bisa bicara. Kalau memang tidak bisa bicara, kenapa kalian sembah? Lihat, seorang intelektual, Nabiullah, cerdas luar biasa. Dan itulah Islam, Bapak Ibu sekalian. Islam adalah agama faktual nyata, bukan agama hayalan dalam pikiran manusia. Tidak. Nabiullah Ibrahim mengajarkan itu kepada kita. Akhirnya apapun yang terjadi, raja adalah penguasa. Dia memutuskan untuk menghancurkan Ibrahim dan masa depannya. Dengan cara apa? Kita tahu semua sejarahnya. Kemudian dia dibakar, tapi Allah lindungi. Dan Allah katakan pada api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ini Allah yang mengatakan pada api, hei api dingin. Allah yang menciptakan api panas, maka Allah maha berkuasa untuk mengatakan pada api itu dingin, kun fayakun, jadilah kau dingin. Maka api di sekitar Ibrahim pun dingin, sementara yang lainnya tetap membakar kayu bakar sampai jadi debu dan hancur. Kalau sudah Allah yang berkata, kalau sudah Allah yang mengatakan, kalau Allah yang menentukan, jangan berkata bagaimana caranya. Seorang wanita salihah tidak pernah tersentuh oleh seorang laki-laki pun. Dinyatakan akan mendapatkan seorang anak. Dia katakan, bagaimana aku punya anak sementara tak satu pun laki-laki yang pernah menyentuhku. Itulah kehendak Allah. Sebelumnya sudah ada, sebelum Maryam alaihissalam, yaitu Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah tanpa seorang ibu dan tanpa seorang ayah. Lagi-lagi lihat tauhidullah begitu kokoh dipegang oleh Ibrahim. Lulus Ibrahim, berjalan terus, kemudian dia pindah
dari Aur tadi, kawasan sekitar Babilonia, dan pindah ke dekat Baitul Maqdis yang sekarang disebut dengan Palestina. Dia tinggal di kawasan Al-Khalil. Al-Khalil hari ini habis dibantai dan dihancurkan oleh Yahudi. La'natullah alaihi. Disitulah dia tinggal. Kemudian dia tidak lama berangkat ke Mesir. Dari Mesir membawa seorang istri namanya Hajar. Yang sebelumnya dia punya istri namanya Sarah. Tidak punya keturunan, akhirnya dapat keturunan dari Hajar. Setelah kemudian dia melahirkan, Hajar kemudian dibawa ke sebuah wilayah dan kawasan yang tidak bertuan, bahkan tidak ada tumbuh-tumbuhan saat itu. Biwadin ghairi dhi zan'in 'inda baitikal muharram. Kata Ibrahim, ya Allah, aku simpan dan aku titipkan anak dan keturunanku dan istriku, ya Allah, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman sedikit pun, yaitu Makkah Mukarramah. Kita lihat perubahan apa yang terjadi. Akhirnya ma'asyiral muslimin, Nabi Allah Ismail dibesarkan di situ. 17 tahun kemudian lahirlah Ishak. Cerita dalam Quran didahulukan mengenai keturunan Ishak. Dari Ishak itu lahir yang namanya Yakub. Nama lain dari Yakub adalah Israel, dan itu yang diklaim oleh Israel sebagai ayahanda mereka. Dan Yakub hanyalah membawa akidah tauhid, tidak pernah mempersekutukan Allah. Sampai kemudian Yakub punya keturunan tidak kurang daripada 12. Salah satunya adalah Nabi Allah Yusuf dan Bunyamin. Nabi Allah Yusuf dengan penderitaan yang begitu dahsyat berjalan memasuki kehidupannya selama 40 tahun. Dia harus mengembara, mengelana, dan jauh dari orang tuanya. Bahkan setelah dia dibuang ke dalam sumur, kemudian dijual dengan harga yang sangat murah. Fir'aun dan istrinya membeli dan mengurusnya. Sampai akhirnya Yusuf pun memiliki jatah yang begitu luar biasa untuk menduduki sebuah jabatan. Kenapa? Karena prestasi yang begitu luar biasa menyelesaikan persoalan krisis pangan. Lihat, Nabi dan Nabi tidak diutus kecuali menyelesaikan masalah. Krisis pangan 7 tahun, bayangkan. Bukan 7 bulan, 7 tahun. Peceklik, tidak hujan, tidak ada air dan lain sebagainya. Dan Nabi Allah Yusuf menyelesaikan persoalan itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. 7 tahun peceklik, 7 tahun sebelumnya Nabi Allah Yusuf bersama dengan masyarakat. Catat waktu itu mayoritas adalah non-muslim, dan yang menjadi bendaharawan atau katakanlah seorang Perdana Menterinya adalah seorang Muslim bernama Yusuf alaihissalam. Di atasnya masih ada raja. Raja itu adalah Raja Fir'aun. Bukan Fir'aun yang sezaman dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Nanti akan terus terjadi. Lama di sana kemudian Bani Israel tinggal. Sementara Nabiullah Yakub pulang kembali ke Baitul Maqdis, dan dia wafat di Baitul Maqdis dan kemudian dikuburkan di sana. Nabiullah Yusuf berakhir, dilanjutkan oleh orang-orang Bani Israel. Tapi Bani Israel sebagaimana watak yang digambarkan di dalam surah Yusuf tidak melanjutkan ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi? Mereka kemudian diperbudak oleh Fir'aun dan bangsa Mesir waktu itu. Sampai kemudian Allah selamatkan dengan Allah mengutus Musa alaihissalam dari kalangan mereka sendiri. Lihat, Bani Israel memiliki para nabi. Sebuah hadis mengatakan, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu dipimpinnya oleh para nabi, bayangkan. Tapi sekali lagi, apa yang terjadi? Suratul Baqarah lebih dari 200 ayat. Dari 286 ayat, sekali lagi lebih dari 200 ayat membahas dan mendata, menginventarisir berbagai macam kesalahan-kesalahan yang ada pada Bani Israel.
Dari mulai ayat 40 silahkan baca sampai 140 masih, sampai ayat-ayat terkait dengan persoalan riba pun itu adalah terkait dengan kejahatan Bani Israel. Kalau kita kupas tuntas tentu waktu tidak cukup. Saya persingkat. Akhirnya Allah selamatkan Bani Israel dan Allah tenggelamkan yang namanya Fir'aun dan sejarahnya. Maka Nabiullah Musa dan Bani Israel pun Allah keluarkan dari Mesir menuju sebuah tanah yang Allah janjikan. Itu yang kemudian hari ini oleh Bani Israel diklaim bahwa bahwa Palestina adalah negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Itu masa lalu, bukan hari ini. Karena pada saat mereka meninggalkan ajaran Allah, tidak lagi mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam, akhirnya mereka dihancurkan dan mereka melanglang buana, yatihuna fil ard, mereka sengsara di muka bumi. Itu mereka menempati yang disebut dengan Irak hari ini. Kemudian mereka dibantu oleh kerajaan Irak kembali ke Palestina, yaitu oleh Persia. Kerajaan Persia kemudian membawa orang-orang Yahudi kembali setelah mengalahkan penduduk yang ada di Palestina. Mereka kembali, tetapi ingat, orang-orang Yahudi hanya boleh pulang dan menempati, tapi tidak boleh berkuasa, sebab kekuasaan dan kerajaan masih di tangan Persia waktu itu. Akhirnya Allah utus kepada mereka Nabiullah Dawud, Nabiullah Sulaiman. Dan mereka menjadi raja di raja yang luar biasa. Sampai terus ketika mereka kemudian meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Daud dan juga oleh Nabiullah yang lainnya. Akhirnya mereka diutus kepada mereka Zakaria dan Yahya. Terakhir adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Apa yang terjadi? Mereka tentang, mereka bunuh. Walaupun tidak berhasil mereka bunuh, Allah angkat Isa. Nanti akan turun kembali menetapkan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajaran Muhammad menyelesaikan persoalan, dan pusat nanti penyelesaiannya ada di Palestina. Itulah firman Allah, itulah desain, itulah planning dan perencanaan Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan manusia di muka bumi ini. Dan itu ada semuanya termaktub dalam Quran dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kita ambil hari ini adalah dua peristiwa besar. Dari diutusnya dan bagaimana pengembaraan seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dua momentum yang begitu besar di bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah haji. Kalau kita renungkan dan kita lihat, haji itu menafaki tilas dari seluruh sejarah Nabiullah Ibrahim. Dari mulai Arafah, Muzdalifah, nginap, sampai lempar jumrah, kemudian sampai kepada tawaf, sampai kepada sa'i, semuanya adalah sejarah. Begitulah Allah. Allah tidak pernah memutuskan dan mengatur. Yang namanya ibadah itu jauh dari kehidupan kita. Yang terpenting kau lakukan semuanya itu. Lari kau lakukan untuk Allah, sujud kau lakukan untuk Allah, sembelih kurban kau lakukan untuk Allah. Itu saja yang Allah minta niatnya. Sementara syiar dan aktivitasnya silahkan kalian kerjakan, tapi oleh Allah sudah diberikan contoh konkretnya melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat haji. Haji adalah peristiwa yang begitu mulia dan agung, melembagakan keluarga haji. Sa'i, seorang ibu, ketika anaknya menangis sudah habis perbekalan, bahkan air pun sudah tidak ada, dia berlari naik ke bukit Sofa. Tengok-tengok di atas bukit, barangkali ada tempat air di sana. Tidak ada, kemudian kembali lagi ke bukit Marwah sampai 7 kali. Dan dia mendengar teriakan seorang anak menangis. Rupanya begitu, dia datangi putranya
anaknya hampir saja tenggelam dalam sebuah air yang keluar dari kakinya. Dan dia pun mengatakan, Zam-zam, Zam-zam, kumpul wahai, kumpul air, jangan kemana-mana. Kemudian dia bikin semacam bendungan kecil, itulah diabadikan oleh Allah. Hari ini Zam-zam sudah berapa ribu tahun sampai detik ini. Kalau Nabiullah Ibrahim katakanlah 2000 tahun yang lalu sampai hari ini sudah 2024 tahun. Artinya 4024 tahun Zam-zam tidak pernah kering. Kalau bukan kebesaran dan keagungan Allah, apa di balik itu semua? Yang kedua, masih dari peristiwa Ibrahim alaihissalam, saat dia bermimpi menyembelih anak, dan tak satu pun nabi yang bermimpi itu kecuali wahyu Allah azza wa jalla. Di situ athiqatu billah, keyakinan Ibrahim pada Allah azza wa jalla. Ini dari Allah, maka dia pun laksanakan. Padahal tak pernah terjadi dalam sejarah seorang ayah membunuh, apalagi menyembelih anaknya. Tapi dia laksanakan walaupun itu irasional, dengan husnudzan pada Allah. Allah tidak pernah akan melakukan dan membuat sebuah keputusan, memberikan sebuah perintah, kecuali pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Betul, begitu dia sembelih anaknya, baru saja dengan golok atau pisaunya yang begitu tajam, karena itu permintaan dari anaknya, tajamkan pisau itu wahai ayahanda, supaya aku tidak merasakan sakitnya disembelih. Sang ayah pun melakukan, dan ternyata Allah tidak menginginkan daging maupun darah dari sang anak, maka Allah pun gantikan dengan 2 ekor kambing. Hari ini pun diabadikan kurban itu oleh kita. Hari ini kita belajar fiqh dari saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Pembantaian setiap hari, setiap jam, setiap menit. Mereka berada di Gaza, pindah ke Rafah, dibantai Rafah, pindah ke yang lainnya, dibantai di Khalil dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah mau meninggalkan negeri itu. Kenapa? Karena mereka yakin di negeri inilah akan bangkit kembali khilafah ala manhajun nubuwah, sebuah kepemimpinan Islam dengan sistem kenabian. Itu janji Rasulullah SAW. Dan mereka bertahan di situ untuk sama-sama yakin dengan hadis Nabi, termasuk nanti akan dibangkitkan dari Asqalan tidak kurang dari 50.000 masuk surga tanpa hisab. Hari ini sudah lebih dari 40.000 yang terbunuh di sana. Itulah cara pandang yang berbeda, saya katakan. Kita mengatakan pembantaian, ya. Kita mengatakan mereka kalah, tidak. Coba tengok kembali bagaimana Allah mengukur kemenangan dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang kepada engkau hai Muhammad yang namanya pertolongan dan kemenangan. Indikatornya apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang saat itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama ini. Hari ini mereka dibantai, tapi Amerika, Eropa, berbagai belahan bumi lain berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Mereka bertanya, iman apakah yang membuat mereka begitu bertahan sampai siap dibunuh dan dibantai untuk agamanya? Agama apa yang begitu hebat luar biasa seperti ini? Mereka pun dengan izin Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terulang kembali hari ini. Enggak lagi puluhan, tapi ratusan ribu yang sudah memeluk Islam detik ini, bahkan jutaan. Itu yang dikhawatirkan oleh sekelompok yang lain. Lihat hikmah di balik itu semuanya. Singkat cerita, Ibrahim pun kemudian Allah angkat menjadi pemimpin. Inni ja'iluka linnasi imaman. Karena kalimat-kalimat dan ajaran Ibrahim sampai hari ini masih terus dilembagakan oleh kita. Detik ini kita hadir di sini menjalankan salah satu di antara millat Ibrahim, dinullah, agama Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan yang disampaikan oleh Ibrahim alaihi salam. Maka Allah pun angkat. Siapa yang tidak kenal Ibrahim hari ini?
Seorang pemimpin tanpa negara itu adalah Ibrahim. Pemimpin dan kepemimpinan Ibrahim sampai hari ini tidak bisa dinafikan, tidak bisa digugat. Semua mengakui kehebatan Ibrahim alaihissalam yang kemudian tercermin pada salah satu di antara putra-putrinya atau cucunya, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah agama Allah, tidak akan bisa dihabisi oleh siapapun, termasuk iblis sekalipun. Oleh karena itu, masyaallah muslimin, lembaga pendidikan seperti ini adalah lembaga yang amat sangat-sangat luar biasa berjasa melanjutkan akidah tauhid Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun dibantai, itu hanya penderitaan dunia. Kematian bagi seorang mukmin hanyalah pintu memasuki kehidupan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Marilah kita bersama bersimpuh pada kesempatan ini. Ingat saudara-saudara kita di Gaza, mereka tidak membutuhkan apapun kecuali doa kita. Kalaupun ada bantuan untuk membangun kembali rumah mereka, itu hanya sekedar usaha yang mereka lakukan. Tapi belajarlah athiqah billah, betapa yakin dengan janji Allah itu dari mereka. Tidak berlebihan, seorang doktor bernama Abdullah Suwaidan mengatakan, orang mukmin hari itu yang sesungguhnya adalah masyarakat Gaza. Orang-orang yang tidak pernah takut dengan kematian. Orang-orang yang sedang menanti kematian di jalan Allah SWT. Sebab itu adalah kerinduan yang luar biasa bagi setiap muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kita hadir di sini untuk memperkuat keimanan kita, ketakwaan kita, sampai akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan muslim. Belajar dari Ibrahim dan seluruh para nabi dan rasul yang lahir dari beliau, dan juga Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita bersimpuh pada Allah, berdoa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sallim taslima. عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب. Ampuni seluruh dosa dan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Dosa dan kesalahan kami, seorang ayah yang salah dalam mendidik anak-anak kami, kesalahan kami seorang ibunda yang juga kerap keliru kami bersikap pada anak-anak kami ya Allah. Kesalahan orang tua terhadap seluruh keluarga yang ada ya Rabb. Maafkan kami sebagai anak yang kerap kali kami menyakiti kedua orang tua kami ya Allah. Bahkan saat mereka sudah wafat dan meninggalkan kami tidak pernah menziarahinya. Kami jarang sekali mengirimkan doa untuk mereka ya Allah. Maafkan hamba-Mu ini ya Allah. Kesalahan dan dosa kami terhadap saudara-saudara kami di negeri kami yang masih ada yang kelaparan. Terjadi kezaliman demi kezaliman dalam dunia ekonomi, politik maupun sosial budaya ya Allah. Maafkan hamba. Kesalahan kami terhadap saudara-saudara kami yang ada di Gaza, khususnya Palestina, Rafah yang begitu jarang kami bersama dengan mereka, mendoakan mereka kecuali hanya pada waktu salat. Waktu-waktu yang lain kami lupa dengan kesibukan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Terima pengorbanan mereka ya Allah. Jadikan yang wafat di antara mereka sebagai syuhada, dan anugerahkan pada mereka kemenangan demi kemenangan, kemenangan yang dekat ya Allah, sampai mereka bertemu dengan Engkau dan Engkau ridho pada mereka ya Allah. Terima juga saudara-saudara kami yang saat ini tengah berhaji ya Allah. Jadikan haji mereka haji yang mabrur.
sa'i yang masykur, doa yang kau ampuni, dan perdagangan yang sudah mereka keluarkan hartanya sebagai perdagangan yang tidak pernah akan rugi, ya Allah, sebagaimana itu pernah kami jalani, ya Rabb, sebagai tamu Engkau. Tetapi kami menyanyiakan kesempatan ini dengan bermain di sana dan asik menikmati Makkah, bukan dengan ibadah sujud ruku padamu, ya Rabb. Maafkan kami, ya Allah. Terima pula seluruh tetesan darah saudara-saudara kami di Gaza, sebagaimana tetesan darah kurban kami, ya Allah. Rasulmu telah menyatakan tetes darah itu, begitu darah pertama mengalir dari kurban kami, itu adalah ampunan bagi dosa-dosa kami, ya Allah. Terima kami, ya Allah. Ya Rabb, selamatkan kami, anak dan keturunan kami. Didik mereka dengan pendidikan terbaik, seperti kau didik para rasul dan para nabimu Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami titip anak-anak dan keturunan kami, ya Allah, cucu-cucu kami padamu, ya Rabb. Mereka akan hidup di satu zaman yang jauh lebih sulit dari kami, ya Allah. Tanpa penjagaan-Mu, pastikan mereka akan tersesat, ya Allah. Jangan biarkan mereka tersesat, ya Allah. Kami titip semua anak dan keluarga kami, ya Allah. Kami titip saudara-saudara kami di Gaza, ya Allah, Palestina, ya Rabb, dan belahan bumi yang lainnya, ya Rabb. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Sebelum saya tutup, mohon maaf kalau khutbah agak panjang, karena begitu kita merindukan suasana seperti ini 1 tahun sekali bersama dengan Nabi Ibrahim, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara kita yang tengah berhaji, dan juga saudara-saudara kita yang saat ini tengah berkorban. Sebelum terlambat, kalau masih ada dana, berkorban, karena tetesan darah itu adalah ampunan Allah buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.